Hai, welcome back di Wisdom Mind Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini saya mau bahas lagi komen-komen yang udah teman-teman tulis di kolom komentar. Kita mulai aja langsung dari paling atas dengan ID Afer Roa Karambola. BBCA gimana Miss? 9.120, 190 lot, apa yang harus saya lakukan? Pertama-tama, untuk Bapak, thank you yang udah tulis di kolom komentar ini. 190 lotnya ini next time nggak perlu ditulis, nggak apa-apa ya, karena itu sifatnya kan privasi. Sebutin aja angka average-nya di berapa dan pertanyaan selanjutnya. Misalnya baru mau entry atau apa yang harus dilakukan, itu juga boleh diketikin. Tapi yang sifatnya lebih pribadi kayak jumlah itunya nggak usah, nggak apa-apa ya. Nanti saya bahas, udah saya catat. Lalu request ASII dari Pak Handi, oke. Dan Pak Syarul. Request ADMR Wim Pani buat scalping aja. Oke, Pak Syarul, thank you ya. Nah, yang mau saya komen pertama kali sih untuk Pak Syarul buat scalping, ini nggak apa-apa deh, nanti kita bahasnya sambil liatin chart aja ya. And then, udah itu doang. Ya, hari ini memang agak sedikit, tapi nggak apa-apa. Jadi kita punya banyak waktu untuk ngebahas hal-hal lainnya. Jadi yang pertama saya mau share chart lain-lainnya dulu biar teman-teman sekalian ya ngeliatin mungkin komoditinya atau lain-lainnya. Untuk NCF ini Newcastle Coal. Jadi harga coal ya memang lagi on support, mudah-mudahan mantul. Jadi mudah-mudahan juga ini berkorelasi ke saham-saham yang ada korelasinya dengan batu bara, tapi tetap kita mesti liatin lagi apakah kenaikannya cukup oke sehingga berdampak ke saham-saham atau emiten-emiten yang coal related juga ya. Selain coal, kita mau liatin XAU USD yaitu gold. Kenapa kita liatin? Karena biasanya kalau dia naik atau dia mantul, saham-sahamnya ikutan mantul juga. Jadi ini sudah mulai mantul, dia bertahan ya di atas support trendnya. Coba kita pantau, jadi siapkan aja di watchlist-nya, misalnya di sekuritasnya teman-teman. Kan biasanya ada tuh, kita bisa tambahin watchlist-nya, tinggal ditambahin aja saham-saham atau emiten yang berhubungan dengan emiten-emiten emas, emiten-emiten batu baranya. Barangkali kalau mereka lagi mantul, mereka lagi terbang, atau ada indikator-indikator atau price action-nya dia tiba-tiba breakout, kita bisa numpang ikutan ya. Kalau mau scalping ataupun mau fast trading, itu kita bisa ikutan. Contohnya hari ini, saham-sahamnya Om PP semua pada terbang. Sebenarnya udah berapa hari yang lalu sih ya. Kayak PTRO itu udah arah sampai berapa hari. And then BRPT kemarin juga arah. Hari ini lanjut dan saham-saham lainnya nanti akan kita bahas. Udah XAU USD, saya mau bahas juga kalender ekonomi. Jadi kenapa sih kelihatannya nih saham-sahamnya pada bosen ya, yang naik cuma itu-itu aja gitu. Saham-saham yang kayak sahamnya Om PP, itu lagi. Atau tiba-tiba saham yang berhubungan dengan sektor health. Kayak kemarin itu tiba-tiba terbang tapi cuma sehari. And then, ya pokoknya tiba-tiba sahamnya begitu deh. Nggak ada saham-saham LQ45 yang cukup naik signifikan, apalagi Big Bang. Big Bang sih hari ini tadi tutupan agak ditarik ya, tapi nggak signifikan banget. Dan nanti juga kita bahas nih BBCA-nya karena ada yang nanya. Lalu karena apa nih? Jadi kenapa indeksnya seperti ini? Naik, tapi kok rasanya kayaknya portonya teman-teman mungkin sebagian ada yang tidak merasakan kenaikan ya. Kayaknya di situ-situ aja, diam-diam aja. Yang merasakan cuan paling teman-teman yang memang ngeh saham-sahamnya Om PP ini lagi pada naik. Ini ada kalender nih, saya tunjukinnya tanggal 14 Desember itu ada Fed interest rate decision. Jadi semuanya itu lagi menunggu bagaimana sih, apakah dia akan naikin, akan turunin, atau apakah di tanggal ini juga ada nih, di tanggal 12-nya inflation rate. Jadi kita menunggu ya melihat gimana sih sebenarnya kondisinya, apakah kondisi ekonomi secara global ini lagi oke, baik-baik kah atau enggak. Kita lagi menunggu, semuanya sih rata-rata ya lagi pada menunggu gitu. Kondisinya tuh bagaimana.
Jadi wajar ya kalau saham-sahamnya masih rasanya tuh kayak diam-diam di tempat aja, rata-rata second liner, third liner yang pada terbang-terbangan. Makanya kita harus menangkepin momentum dari saham-saham yang naik itu. Ya, kuncinya adalah momentumnya. Makanya si chartnya Wisdom Invest ini semua menggunakan momentum supaya kita nggak ketinggalan sama momentum dari saham-saham yang naik ini. Lalu coba kita cek mulai ke sini ya. Ini dari di room member kita. Tapi ini sih Coach Sherlock ya biasa yang membawakan live trading atau memandu trading sehari-hari itu Coach Sherlock, karena Coach Sherlock itu memang ahlinya profesinya di sana gitu. Dia pernah bekerja di sekuritas dan memang bidang dia gitulah. Jadi Coach Sherlock ini yang waktu itu juga membawakan live trading di acara Sukor. Jadi di room member Coach Sherlock ini, sehingga yang memandu. Kalau saya sifatnya hanya membantu, kenapa? Karena kalau di room kita usahakan untuk tidak terlalu banyak yang memberikan ini ya, memandu, takutnya nanti para member bingung. Nah, tapi kalau misalnya it's okay kalau misalnya member mau kasih saran-saran dan kritik, boleh-boleh banget. Karena selama ini kita selalu terbuka ya dengan kritik dan saran apapun yang bisa kita perbaiki untuk kemajuannya bersama nih. Oke? Dan disclaimer dulu, semua saham yang nantinya akan saya bahas setelah ini itu bukan ajakan menjual, bukan ajakan menjual ataupun membeli. Ini sifatnya hanya diskusi untuk sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya pertanyaannya lain di luar saham, itu juga boleh, saya akan jawab sebisa saya, misalnya tentang money management atau tentang teknikal apapun atau tentang apapun itulah ya yang mengganjal di hatinya teman-teman atau tentang psikologi, itu silakan banget, boleh kita diskusi bareng di sini. Oke, ini cuma nunjukin aja sebentar sekilas, kita langsung bahas ya ke sahamnya, yaitu BBCA. Ingat disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya bukan untuk mengajak menjual ataupun membeli, tapi hanya sebagai bahan diskusi supaya kita bisa sama-sama belajar. Kalau saya ada yang salah, mohon maaf. Barangkali teman-teman bisa ngasih komentar-komentar atau input-input di kolom komentar juga. Kita yang pertama BBCA ya, BBCA ini tadi di 9120, jadi statusnya itu nyangkut di area sebelah sini. It's okay Pak ya sebenarnya untuk saham BBCA, BRI, BMRI, BBNI, seandainya nyangkut pun don't worry. Mudah-mudahan sih itu belum seluruh porto, jadi masih bisa untuk averaging lagi, karena kalau Big Bang itu pengaturan money management itu harus pinter ya. Saya biasanya justru profit konsisten itu justru dari saham-saham Big Bang. BCA, BRI, BMRI, BBNI. Biasanya saya gonta-ganti tuh. Kalau misalnya yang lagi terkoreksi yang mana, atau ada kesempatan yang mana, atau ada yang lagi momentumnya apa, biasanya saya masuknya di situ. Contoh kayak BBRI kemarin tuh saya udah cuan dan udah saya taking profit. Sebagian ya, nggak semuanya saya taking profit. Biasanya selalu saya sisihkan sedikit. Jadi begitu. Sebenarnya kalau Big Bang ini fokus saja misalnya ya. Kalau tadi Pak siapa itu ID-nya, saya agak lupa nih. ID-nya Pak Karambola ini. Kalau misalnya sering tradingin di Big Bang, nanti lama-lama akan lebih tajam ya titik entry dan exit-nya. Cuma untuk sekarang si BCA ini, dia momentumnya itu masih berupa titik pink. Jadi masih sideways. Potensinya ya dia akan bolak-balik di sini-sini dulu gitu. Mudah-mudahan sih bisa balik ke atas. Meskipun dia nggak bikin gap kayak BBRI ya. Kalau BBRI gap, ini kalau BCA malah justru ada gap di bawah. BRI juga ada gap di bawah sih. Tapi ternyata dia nutup gap atas dulu. Nah, yang ini, jadi paling gampang membaca chart ini adalah dengan melihat momentumnya aja dulu. Jadi kalau momentumnya berupa titik pink, biasanya sideways. Yang bagus ketika ada momentum berwarna biru Ben-Hur. Sayangnya ini karena Big Bang pergerakannya tuh nggak banyak ya, nggak seperti saham-saham yang lain-lainnya. Kalau ada momentum mereka bisa naiknya tinggi. Semua lagi pada fokusnya ke sahamnya Om Pepe nih, jadi makanya sampai arah-arahan gitu berhari-hari. Yang lain nggak dilirik semuanya, apalagi Big Bang.
Untuk area support, misalnya kalau Pak Karambola ini bisa mau masih punya dana untuk averaging lagi, cicil ya. Jangan langsung all in, karena biasanya saham-saham big bank itu kita pengaturan money management, cicil di setiap support kuat, nanti begitu dia mantul, otomatis sudah cuan. Don't worry dengan BCA, mudah-mudahan bisa all time high lagi, tapi entah kapan ya. Tapi tentunya tetap Big Bang itu bagus, proyeksinya selama beberapa tahun ke depan. Ini hitungannya tahun ya. Jadi hitungannya tuh bukan cuma beberapa bulan, bukan cuma beberapa minggu. Kalau Bapak mengharapkan dengan membeli BCA, BRI, atau banking lainnya hanya untuk pertama dividen, dan kedua itu hanya untuk window dressing misalnya, menurut saya sih jangan. Jadi belilah saham ini hanya untuk investasi yang long term. Kecuali Bapak udah belajar mengamati sehingga entry exit-nya semakin tajam, bisa ditradingkan. Tapi tetap aja sih enggak. Kalaupun ditradingin, cuannya memang nggak luar biasa banget ya. Saya selama ini tradingin ya 10% lebih sih ada sih, tapi nggak bisa cuan gede ya. Yang namanya trading kan kita ngincernya tentu minimal kalau bisa 20% atau bahkan lebih gitu. Jadi kalau tradingin big bank ya paling segituan aja, hanya 10 sampai belasan lah, itu masih bisa per tahun ya, bukannya per bulan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi BCA yang harus Bapak lakukan adalah ya udah nggak usah dia papain dan diam aja. Kalau punya dana lebih, boleh cicil di setiap support kuat. Di sini ada support kuat, yaitu 8650. Kalau jebol lagi, jangan buru-buru nambah, karena supportnya mungkin agak bawah lagi. Nah, jadi satu persatu ya, jangan terlalu terburu-buru nambah, dan biasanya untuk BCA pergerakannya itu agak lambat. Tapi don't worry ya, untuk 1 sampai 2 tahun ke depan, biasanya all time high biasanya. Oke, jadi BCA tuh ini udah mau masuk oversold lagi tuh. Kalau udah masuk oversold lagi, biasanya dia akan mantul lagi. Nah, makanya kalau misalnya punya dana lagi, mau averaging, itu boleh ketika dia masuk ke area oversold dan di area supportnya. Jadi misalnya dia ke sini nih 8650, ini udah oversold, itu boleh kita nambah. Lanjut ke ASII. Nah, BCA-nya belum ada foreign-nya nih, foreign-nya belum masuk. Chart yang ini foreign flow ya, jadi kalau hijau-hijau artinya foreign-nya net buy, hijau-hijau foreign-nya net buy, orange-orange foreign-nya net sell. Big Bang ataupun blue chip lainnya itu biasanya tergantung dari foreign nih, sangat bergantung. Jadi sensitif ya dengan foreign inflow. Jadi kalau inflow dia naik, kalau outflow maka dia turun. Ini masih outflow karena inflow-nya kalau nggak salah di BRI ya. Lagi di BRI atau BNI gitu. Coba kita cek. Jadi kemarin sempat ke BRI, tapi belum ada inflow lagi. Hati-hati nih, sepertinya sih BRI-nya mau koreksi dulu ya. Sini ada gap, berpotensi untuk ditutup juga. Kalau breakdown baru dia ini nih, harus berhati-hati. Untuk BRI, tapi kalau untuk BCA itu belum ada inflow foreign, BNI belum ada inflow lagi, tapi juga nggak outflow sih, masih biasa-biasa aja. BMRI foreign-nya ini mulai net sell, makanya dia juga terkoreksi. Oke? Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu ASII. Untuk ASII kita langsung aja ya, paling gampang adalah ngelihat momentumnya. Jadi yang bagus adalah ketika suatu saham itu punya momentum berwarna biru Ben-Hur dan meningkat, disertai dengan volume yang meningkat juga. Jadi bukan cuma momentum aja, kadang-kadang kalau dia cuma momentumnya meningkat, volumenya tidak meningkat, kadang-kadang bisa jadi false, atau dia cuma naiknya sementara aja, habis itu dia kembali turun. Contohnya yaitu seperti di sebelah sini ya.
dia naiknya cuma sebentar aja, habis itu dia kembali turun ke bawah. Jadi yang paling bagus adalah ketika momentumnya naik disertai dengan volume yang meningkat, candle-nya juga terus membentuk higher high. Sedangkan kalau momentumnya berwarna titik pink, artinya dia sideways, seperti sebelah sini contohnya. Dan kalau warna merah, momentumnya artinya kita hindari ya. Jadi gampang banget untuk menggunakan chart Wisdom and Invest ini, tinggal lihat aja warna pada momentumnya dan teman-teman bisa menentukan mau pilih saham yang mana ya untuk ditradingkan. Kalau sekarang si ASII ini masih momentumnya berwarna merah juga, sempat muncul momentum berwarna biru tapi baru satu momentum doang dan tanpa adanya peningkatan pada volume. Makanya dia nggak jadi breakout. Apalagi dia masih di bawah MA200, jadi masih downtrend sebenarnya secara major. Ini masih menguji, momentumnya sih sebenarnya ada perbaikan ya. Kalau kita lihat di weekly-nya ini ada perbaikan momentum dan mudah-mudahan semoga semakin mengecil. Tapi yang namanya chart weekly itu satu candle adalah 1 minggu, jadi prosesnya mungkin bisa beberapa minggu nih. Kalau misalnya dia butuh 2 candle, jatuhnya jadi 2 minggu gitu. Maka dari itu, coba kita kembali ke daily-nya. Di daily di sini ada area support yaitu 5.400. Bisa aja dia akan sideways dulu seperti ini. Jadi untuk yang punya ASI ini, saya nggak tahu nih kondisinya lagi nyangkut atau baru mau entry atau baru mau beli. Secara FA sih bagus ya untuk si ASI ini. Dia kan laporan keuangannya, tadi saya sempat ngintip dikit, laporannya bagus ya. Q1, Q2, Q3-nya oke. IPS-nya juga meningkat, PBV-nya sih masih di 1,2, dan oke lah sebenarnya. Jadi kalau misalnya ngincernya hanya untuk misalnya dividen, itu jangan ngeliatin teknikal ya, agak berbeda ya. Tapi kalau ngeliatin teknikal, pure benar-benar kita tradingnya berdasarkan teknikal hanya untuk trading, tidak mengharapkan dividen atau membaca fundamental, maka ini belum oke. Biasanya saya menunggu saham apapun, termasuk blue chip, adalah ketika yang penting dia sudah punya momentumnya. Ada momentum, volumenya juga meningkat, misalnya ada foreign flow, itu lebih oke lagi, karena kan ini blue chip ya. Coba kita lihat foreign flow-nya deh. ASII, foreign flow-nya sih udah mulai ada sih, tapi belum signifikan banget ya. Kemarin tuh sempat juga di sini ada inflow, tapi akhirnya outflow lagi. Nggak tahu kenapa deh. Ini foreign-nya masih outflow secara rata-rata. Mudah-mudahan sih dia masuk kembali, meningkat, supaya dia bisa break ke atas 6.000, ini lebih bagus. Tapi overall secara teknik, analisa teknikalnya seperti itu ya. Jadi masih ada potensi dia menguji 5.400 ya kembali. Kalau mau spek buy mungkin di area sini lebih aman. Misalnya belum punya, kalau udah punya ya itu kembali ke masing-masing. Silakan atur trading plan dan trading style-nya masing-masing ya, disesuaikan. Tapi kalau baru mau entry, maka spek buy-nya di area sini supaya cut loss-nya nggak terlalu besar. Seandainya dia breakdown. Kalau breakdown artinya exit dulu ya. Tapi support di secara weekly kita perlu perhatiin juga, karena biasanya support weekly itu support yang kuat. Barangkali kalau 54-nya breakdown, teman-teman mau ngincar lagi di support 52, yaitu support weekly, bisa aja. Ini ada support 5350 ya, kita bulletin aja deh. 5350 sampai 5200, itu area support secara weekly-nya. Oke. Itu ASI, ADMR. Nah, untuk Pak Syarul tadi ya, ADMR, Win, dan Pani untuk scalping. Nah, yang mau saya bahas adalah pertama untuk scalping itu, biasanya tidak menggunakan analisa. Scalping itu bukan tidak menggunakan juga sih, tapi tidak menggunakan chart, itu lebih tepatnya ya. Untuk scalping, biasanya kita membaca atau mempelajari atau menganalisa bid dan offer. Jadi bukan menganalisa chart. Karena yang namanya scalping itu biasanya hanya copet 1-2 tick, hitungannya beberapa tick. Kalau bagus ya bisa lebih dari 2-3 tick, tapi biasa sebutannya scalping itu hanyalah untuk copet yang tik-tikan. Jadi kalau misalnya ADMR, WIM, PANI, apalagi untuk saham yang harganya agak
mahal biasanya nggak ini ya, untuk scalping kurang gitu. Scalping misalnya kalau mau ya, dan biasanya scalping itu mengincar saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Jadi pertama, sahamnya murah kalau bisa, yang ratusan, jadi di bawah 1.000. Kedua, dia volatil dalam arti bid overnya geraknya cepet ya, sehingga kita bisa scalping. Hitungannya ya beberapa tick, 2-5 tick, atau kalau lebih ya syukur gitu. Tapi hitungannya biasa seperti itu yang disebut scalping. Lebih dari itu biasa kita misalnya menganalisa menggunakan chart 5 menit, 3 menit, biasanya disebut fast trading. Kalau ADMR untuk scalping, saya sih nggak tertarik, terus terang. Karena yang lagi rame itu adalah saham-sahamnya Om PP. Jadi kayak misalnya tadi di BRPT, BRPT itu bisa di scalpingin. Contoh, tadi dia ke bawah VWAP, bukan BRPT deh, tapi si ini, kalau BRPT itu dia kembali ke VWAP, habis itu naik lagi ke atas VWAP. Jadi scalpingannya itu cuma kita antri di VWAP, habis itu pas dia naik kita buang. Seperti itu cara scalpingnya. Kalau di PTRO tadi sempet ya ke bawah VWAP. Yang belum tahu VWAP itu apa, saya tunjukin di chart. VWAP itu adalah ini. Ini ketutup. VWAP itu adalah ini nih. Nah, ada angkanya di sebelah kiri chart. Volume, weighted average price. Itu bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya lah. Tapi kalau bahasa gampangnya itu adalah harga rata-rata dari hari ini. Kenapa kita menggunakan VWAP? Karena kecenderungannya itu harga tuh suka bolak-balik di VWAP ini. Sehingga sering kita gunakan untuk scalping. Nah, jadi menggunakan teknik ini ya, Pak, kalau mau scalping. ADMR bisa di scalpingin nggak? Saya sih agak kurang suka karena dia pergerakannya nggak begitu, atau nggak tahu ya, saya nggak perhatiin karena saya lagi ngeliatinnya fokus ke saham-saham Pak Om PP itu. Nah, kalau Om PP, contohnya kayak tadi, kita bisa, atau nggak fast trading, kita bisa menggunakan chart 5 menit. Contoh di BRPT. BRPT ya, BRPT 5 menit, kita bisa pakai nih. Nah, di sini kan dia, chartnya kan kelihatannya volatil gitu ya, sehingga kita bisa dapetin cuan dari sana. Lumayan sih, beberapa persen juga oke ya. Lalu, kalau HKHQ itu cara menggunakannya adalah ketika dia muncul spike, biasanya kita nyariin yang gitu ya, ada spike-nya. Ketika dia spike artinya ada transaksi yang besar. Cuma kita harus konfirmasi tetap dengan adanya banyak yang HK, atau harganya mau dinaikin makanya banyak yang HK. Bukan harganya mau dinaikin. Gini, logikanya harga itu hanya bisa naik kalau ada yang HK. Ya, overnya dimakan. Makanya disebut HK atau hajar kanan. Harga turun ketika banyak yang haki. Maka bidnya habis gitu kan, karena banyak yang haki. Karena itulah chartnya ini disebut HK haki. Kita bikin chart ini sebutnya HK haki. Yang hijau-hijau ini adalah banyak yang HK, kalau yang merah-merah ini banyak yang haki. Nah, ketika volatil itu biasanya enak untuk scalping. Ketika dia naik turun. Apalagi kalau naik turunnya banyak, cepet. Misalnya kayak tadi Goto, turun jauh, habis itu dia naik lagi. Nah, biasanya itu dimanfaatkan untuk scalping. Itu yang disebut scalping ya, hitungannya tik-tikan dan kita mempelajari bid overnya, menganalisa bid over. Kalau menggunakan chart, biasanya menggunakan chart 5 menit, dan ini lebih, saya sebut sih lebih ke fast trading ya, bukan scalping. Lalu kita kembali ke ADMR. Jadi seperti itu, saya mau saran sedikit tentang istilah scalpingnya aja. Kalau chart secara daily ya, saya share-nya secara daily aja. Mana nih? Chart win. Kalau secara daily, chart daily berarti lebih kecenderungannya ke swing sih ya. Untuk ADMR ini dia masih ada support trend, jadi support krusialnya tuh di situ. Begitu dia breakdown jadinya jelek di 1225. Jadi di bawah 1225 ini tidak oke lagi. Lalu sebentar.
Saya hapus dulu coretannya. Oke. Kita cek tadi 5 menitnya ya, haki-haki 5 menit. Ini chartnya. Nah, ini ada spike, tapi kita perlu konfirmasi, yaitu apakah ada yang HK atau banyak yang HK atau enggak. Kalau dia merah-merah seperti ini, kita jangan. Kalau dia hijau-hijau, maka kita ikutan. Jadi begitu. Ini makanya dipadukan ya, nggak hanya frekuensi analyzer, nggak cuma HK, tapi keduanya. Ketika ada frekuensi analyzer spike, artinya ada transaksi besar, lotnya besar, lalu ini ya, begitu banyak yang HK, ada yang HK banyak, kita bisa ikutan. Fungsinya seperti itu. Contoh di BRPT yang tadi udah saya tunjukin. Lalu contoh lain misalnya di GZCO. Ini contoh aja ya. Barangkali teman-teman ada yang udah jadi member atau tertarik jadi member, mau menggunakan chart ini untuk fast trading. Jadi di haki 5 menit terutama karena kita mau fast trading. Kalau di daily lama ya, karena dia kan per itunya daily. Kalau ini biasanya di 5 menit yang kita pakai biar cepat. Kondisinya sideways, dia ada spike, and then ada yang HK. Nah, yang kayak gitu yang kita cari. Terus ini memang sempat menurun, tapi habis itu ada yang HK lagi tuh. Kelihatannya HK-nya gede. Ini gara-gara tadi TPIA-nya arah sih. Gitu TPIA-nya arah, habis itu semuanya pada kembali naik PTRO, BRPT. Nah, jadi kita tuh kalau trading harus bisa ya nangkepin atau menyadari momen-momen itu gitu. Selama beberapa hari kemarin tuh saham-saham yang lain tuh biasa aja, lesu-lesu aja. Kebanyakan di saham GZCO, BRPT, PTRO, brand ya. Jadi kita harus bisa menyadari lagi ngetren apa nih, kita ikutan di sana. Tuh contoh TPIA-nya. Tuh, cakep ya, ada biru-biru momentumnya. Jadi kita cari saham-saham yang ada momentum seperti itu. Gitu. Lanjut ya ke WIM. Jadi tadi ADMR-nya udah ada support itu krusialnya. Resistnya sih di sini nih, saya tunjukin lagi deh. Ini sih ada foreign flow, tapi dia masih menguji 1360 resistnya. Kalau dia breakout baru menarik lagi. Kalau dia patah tren yang tadi saya bilang, maka exit dulu. Ini ya. Barangkali dia turun ke sini habis itu naik lagi, itu masih oke, kita masih bisa fast tradingin, tapi kalau dia patah, maka exit aja dulu, tinggalin dulu. Kalau dia breakout, ini oke, ini bagus, maka kita bisa ikutin juga. Berpotensi kembali ke 1540 sampai 1570. Oke, kita lanjut. Selain ADMR, tadi WIM. Oke, mana sih? Ini dia, WIM. WIM momentumnya lagi berupa titik pink. Volumenya udah mulai tipis-tipis ya. Jadi ini krusial nih, 2980 itu support krusial. Kalau dia breakdown, coba saya cek angka pastinya deh. Si WIM ini ya. Coba kita cek. Jadi dia nggak boleh breakdown itu tuh. Kalau breakdown, artinya dia bikin new low, jadinya tidak menarik lagi. 30-30. Ini low. 30-30. Ya. 30-30 malah ya. 3000 deh kita bulatin aja. Pokoknya dia tidak boleh breakdown dari sini. Di 30-30. Closingnya ya. Konfirmasinya itu di closingan. Kalau dia false, cuma false, misalnya bikin ekor habis itu naik lagi, itu nggak berlaku. Tetap dia berarti closingnya di atas itu. Nah, jadi kalau dia closingnya di bawah, bikin new low lagi, itu jadi jelek. Kenapa? Karena dia sudah mulai membentuk pattern lower low, jadinya tidak oke. Oke, itu WIM. Jadi ingat ya, support-support pentingnya support krusial, support krusial. Nah, yang bagus kalau dia bisa break ke atas. Jadi dia harus break ke atas dari area sideway-nya ini baru kembali menarik. Kalau dia breakdown, maka goodbye dulu, ditinggalin aja dulu. Momentumnya sih belum ada. Masih titik pink.
Kita lanjut ke Pani. Pani untuk fast trading ataupun scalping, jujur saya nggak tertarik. Kenapa? Karena dia lagi minim pergerakan deh, setahu saya ya. Nah, Pani secara teknikal nih ya, dia belum ada momentum sehingga dia sideway. Area sideway 4160 sampai 4860. Tuh, udah ada support resistnya udah dibuatin sama Chartwin. Tapi si Pani ini kan masih proses trading right-nya ya. Dan tradingnya hanya baru berakhir, trading right dari si Pani ini baru berakhir di tanggal 12 Desember. Jadi Selasa depan. Artinya pergerakannya biasanya nggak banyak, begitu-begitu aja. Lebih menarik kalau misalnya memang untuk scalping, carilah saham-saham dengan frekuensi yang tinggi. Cari saham-saham, jadi misalnya di aplikasi sekuritas, Bapak bisa lihat ke screener yang ke top list frekuensi. Nah, biasanya kalau yang frekuensinya tinggi, dia volatil pergerakannya. Jadi kita bisa scalpingin di sana. Tapi kalau untuk saham Pani, saya sih nggak tertarik. Karena biasanya kalau lagi proses trading, trading right, dia nggak begitu banyak pergerakannya. Kurang volatil dan ya begitu aja. Sampai ke trading end, biasanya butuh beberapa hari lagi untuk melihat pergerakan selanjutnya. Jadi setelah tanggal 12 ya, kita baru bisa ngelihat si Pani ini sebenarnya mau kemana sih. Dia right issue di 5.000. Nah, tapi biasanya sih saya nggak pikirin yang begitu-begitu, saya tetap fokusnya tuh ke price action. Kalau dia memang bagus, dia akan break dari 48-nya dan menuju ke 5.000, maka kita bisa ikutan. Tapi kalau dia malah breakdown, maka goodbye ya. Misalnya dia breakdown, malah turun ke bawah, seperti waktu itu BBKP. BBKP juga right issue di 100, jadi waktu itu harga BBKP di bawah 100 ya kalau nggak salah. Di berapa ya? Lupa saya. Pada intinya ditahan sih di 100-nya kalau nggak salah. Tapi begitu turun, waktu itu berapa ya tuh? Right issue-nya di 100. Nah, dan 100 itu ditahan gitu, nggak boleh turun lagi. Cuma begitu selesai right issue, dia malah turun ke bawah, di bawah 100. Sampai sekarang tutupannya di 82. Jadi tergantung ya, kalau memang dia bagus, dia pasti akan breakout, maka kita tunggu aja sampai proses trading dari right-nya itu selesai, baru kita incerin lagi saham ini. Oke, kalau memang bagus, dia pasti akan ke 5.000, bahkan lebih. Jadi kita tungguin aja, bener nggak ini akan jadi bagus? Kita ikutin price action-nya aja. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah dipikirin ya. Mau scalping jangan di saham ini, cari aja saham lainnya yang lebih volatil, yang lebih banyak pergerakan, yang bid overnya bergerak terus, itu baru enak untuk ditradingkan. Oke, itu aja Mbak pertanyaannya. Gimana nih teman-teman yang lain? Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan ya drop di kolom komentar. Di luar saham juga boleh, mau nanyain tentang strategi, mau nanyain tentang market, tentang apa aja itu boleh banget. Nanti akan kita bahas di sini. Saya bahas di sini, bukan kita ya, kita ada siapa. Saya bahas di sini. Thank you buat yang sudah setia hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan semua teman-teman cuan. Yang cuan jangan lupa untuk komen di kolom komentar supaya teman-teman yang lain semangat untuk tetap belajar dan semangat mengejar cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.